Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia. Video kali ini adalah reaksi saya terhadap jawaban manajemen Ali dan kroco-kroconya Aristo dan Doditan yang mencoba peruntungannya untuk menjawab tantangan yang diajukan oleh Dr. Deking Gadas untuk membuktikan klaim para apologet Muslim yang sering mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Propaganda tentang Muhammad sebagai keturunan Ismail sudah berlangsung berabad-abad. Dan itu masih terus dilakukan oleh banyak para ustadz-ustadz, banyak para apologet muslim yang sering mengklaim bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Nah, di dalam video ini kita akan melihat seperti apa blunder yang dilakukan oleh manajemen Ali yang justru menjadi bumerang baginya karena di dalam literatur yang dia sampaikan itu justru menunjukkan semakin mengokohkan dan semakin meyakinkan bahwa Muhammad hanyalah seorang nabi palsu. Dan bukan hanya itu saja, manajemen Ali juga menyadari hal tersebut dan bahkan dia menyebutnya berkali-kali. Selain itu, kita akan melihat juga blunder-blunder yang lain juga yang dilakukan oleh manajemen Ali ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan misalnya di dalam kesalahan penggunaan istilah-istilah, misalnya istilah bapak-bapak gereja, kemudian juga kesalahan letak geografis yang dia rujuk tentang penggunaan kedar Arab kedar ya, dan kemudian juga dia mengajukan pertanyaan kepada manajemen Ali di akhir videonya yang justru sebetulnya pertanyaan itu menjadi bumerang baginya dan bagi umat muslim itu sendiri. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Kita akan lihat satu persatu nantinya. Dan sebelum kita melihatnya jauh, saya mengajak Bapak Ibu untuk subscribe dulu di kanal yang kita cintai ini supaya informasi dan video-video yang akan kita posting untuk hari-hari ke depan Bapak Ibu bisa mendapatkan infonya lebih awal. Nah, sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh manajemen Ali, saya perlu sampaikan dulu bahwa pembuktian tentang Muhammad sebagai keturunan Ismail itu harus dilakukan oleh para apologet muslim. Mengapa? Karena selama ini mereka lah yang mengklaim bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Dan itu mereka lakukan untuk memastikan bahwa apa yang sering mereka kais-kais yang mereka sering mengais-ngais ayat Alkitab, misalnya di dalam Kejadian pasal 18 ayat 18 itu nubuatan yang disampaikan oleh Musa yang mengatakan bahwa akan dibangkitkan seorang nabi dari saudara mereka gitu ya. Dan banyak para muslim mengatakan bahwa nubuatan Musa tersebut adalah untuk Muhammad dan bukan untuk Yesus Kristus. Nah, tetapi sebelum merujuk kepada nubuatan itu dulu, Dr. Deking Gadas mengatakan, ya silakan dulu buktikan klaim Anda itu dong, gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Deking Gadas ya, Pak Deking Gadas beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita membahas dulu tentang nubuatan itu, buktikan bahwa Muhammad itu berasal dari keturunan saudara orang Israel itu. Dan selama ini yang mereka sering rujuk itu adalah Ismail. Maka beban pembuktian atas klaim besar itu adalah beban yang harus ditanggung oleh para muslim dan termasuk manajemen Ali untuk membuktikan nasab ya, garis keturunan mulai dari Ismail hingga kepada Muhammad. Apakah dia berhasil? Atau justru sebaliknya? Atau justru semakin mengukuhkan bahwa Muhammad adalah seorang nabi palsu? Mari kita akan lihat ya. Kita akan tonton dulu ya bagaimana Muhammad manajemen Ali ini mencoba untuk berkelit untuk memberikan jawaban atas tantangan yang disampaikan oleh Dr. Deking Gadas. Kita akan langsung ke menit 11.47. Saya akan bawa Bapak Ibu membawa Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh manajemen Ali di dalam menit 11.47. Saya akan bawa Bapak Ibu membawa Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh manajemen Ali di dalam menit 11.47. Oke. Itu pun di dalam Alkitab. Artinya apa? Sesuatu klaim kenabian itu tidak harus dicantumkan nasab secara lengkap. Kalau menuntut adanya kelengkapan nasab secara lengkap
dan itu sesuatu yang diharuskan dalam pembuktian kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus berlaku secara umum. Oke, jadi Menachem Ali mencoba untuk berkelit ya, karena beberapa waktu yang lalu itu Dr. Negi Gangadas mengatakan kepada Menachem Ali, silakan dulu buktikan apakah ada nasab lengkap Muhammad itu di dalam Al-Quran ataupun hadis deh. Gitu. Dan Muhammad atau Menachem Ali ini mengakui bahwa tidak ada nasab lengkap Muhammad di dalam Al-Quran dan hadis. Dia mengakui sendiri hal itu. Maka untuk menghindari jerat itu, Menachem Ali mencoba berkelit. Dia bilang, itu nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab juga tidak demikian kok, tidak harus ada nasabnya gitu ya. Dan dia membawa contoh misalnya itu Yohanes Pembaptis ya. Dia menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Oke lah, terlepas dari situ ya. Tetapi dia membawa contoh Yohanes Pembaptis ya. Dia bilang Yohanes Pembaptis juga nasabnya itu nggak lengkap kok gitu. Nah, tetapi mengapa itu harus mengapa Alkitab harus menuliskan nasab lengkapnya Yohanes Pembaptis? Apakah ada perdebatan bahwa Yohanes itu adalah bukan orang Yahudi? Tidak ya, kalau kita misalnya lihat ya di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab ya, ini tentang Yohanes Pembaptis deh ya. Misalnya itu di dalam Matius 11 ayat 13. Ini saya perkecil. Nah, ini saya perkecil ya. Oke. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat ya, dia itu disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Oke. Dan banyak orang di sekelilingnya itu menganggap dia sebagai seorang nabi, itu ya. Nah, bahkan misalnya ya di dalam Markus 8 pasal 8 ayat 28 ya, dikatakan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi gitu ya. Jadi banyak orang memberi tanggapan dengan itu ya. Tetapi intinya Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, dan Yohanes sendiri juga yang mengatakan demikian ya. Dia juga mengatakan demikian bahwa dia ada untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus ya, untuk kedatangan Yesus, dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kisah Yohanes Pembaptis inilah yang digunakan oleh Menachem Ali. Ya, yang digunakan oleh Menachem Ali untuk membuktikan bahwa itu tidak perlu nasab-nasab lengkap gitu ya. Nah, kan tidak ada perdebatan apakah itu Yohanes Pembaptis itu perdebatan di antara orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah Yohanes itu seorang nabi yang harus diperdebatkan garis keturunannya. Kan tidak ada orang mempermasalahkan garis keturunannya pada saat itu. Kan sekarang dan lagian kan Yohanes Pembaptis itu ketika banyak orang ya, ketika dia tampil sebagai Yohanes Pembaptis pada saat itu, orang-orang tidak mempermasalahkan dia apakah atau singkatnya, orang tidak mengatakan bahwa Yohanes itu tidak boleh menjadi Yohanes Pembaptis atau tidak boleh dia mengatakan itu, dia tidak boleh mengajar-ngajar itu karena dia bukan orang Yahudi. Nggak ada juga. Jadi nggak ada dispute untuk itu. Artinya orang Yahudi pada saat itu menerimanya gitu ya, menerima Yohanes Pembaptis itu, dan banyak orang justru mengatakan, oh dia ini mungkin Elia, mungkin dia ini salah satu nabi yang sudah bangkit kembali gitu ya, dan mengenai keturunannya tidak pernah ada dispute gitu ya. Nah, dan sebetulnya itu untuk membuktikan itu, saya pikir itu bukan sesuatu yang rumit ya. Saya yakin setidaknya bahwa kita yakin bahwa Yohanes Pembaptis itu ya orang di antara keturunan Israel atau keturunan Yakub, itulah kira-kira gitu. Nah, ini yang dicoba dipakai oleh Menachem Ali untuk membuktikan klaimnya, tetapi itu menjadi blunder. Tidak bisa karena Menachem Ali harus membuktikan Muhammad itu berasal dari keturunannya atau dari keturunan saudara Yakub itu ya. Jadi dari keturunan Yakub itu ada saudara Yakub misalnya yang mereka sering klaim selama ini adalah dari Ismail, maka mereka harus buktikan itu dulu. Karena sudah jelas-jelas memang Muhammad ini berasal dari Arab, kan kira-kira gitu ya. Ya Yohanes Pembaptis kan dari kalangan orang Israel pada saat itu gitu.
bukan dari Arab gitu ya. Ini makanya saya bilang ini Menachem Ali ini blundernya apa? Nggak ketulungan gitu ya. Ya, tetapi ya itulah dia mencoba untuk peruntungannya ya. Jadi itu nggak bisa masuk Pak Menachem Ali ya. Pak Menachem Ali gagal total untuk itu ya. Jadi tidak bisa. Tetap saja beban pembuktian itu silakan dulu buktikan deh bahwa memang itu berasal dari kalangan mereka gitu ya. Artinya dari saudara orang-orang Israel gitu ya, termasuk saudara keturunan Yakub ya. Nah, jadi itu blunder yang pertama ya. Blunder yang kedua, Bapak Ibu perhatikan dari judul yang mereka kasih ya, dibilang nasab Nabi Bani Kedar, catatan Bapak Gereja Purba. Nah, sebetulnya Pak Dekingada sebetulnya sudah menyampaikan ini ya, penggunaan istilah Bapak-Bapak gereja ini, Bapak-Bapak gereja Purba ini justru menunjukkan ketidaktahuan atau sengaja dipelintir oleh Menachem Ali untuk mengelabui publik ya, untuk mengelabui para pendengarnya ya. Mengapa ini sangat berbahaya? Karena penggunaan istilah gereja purba itu ada di dalam aspek akademik itu sudah ada periodisasi ya, yang disebut dengan gereja purba itu masa Bapak gereja purba itu ada periodisasinya ya. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki ya tentang hal ini. Nah, saya akan putarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki. Nah, ini adalah video dari Pak Deki. Video dari Pak Deki yang mencoba untuk menjelaskan ke kita tentang hal tersebut ya. Mari kita dengarkan bersama. Awal abad kedua sampai dengan akhir abad ke-6 itu disebut periode bapak-bapak gereja. Saudara sudah lihat sekarang? Nah, kalau saudara perhatikan semua bukti yang dipresentasikan oleh Muhammad Ali, yang nanti saya akan bahas, semua bukti itu yang saudara lihat di screen tanda panah hitam itu tidak ada di dalam kategori periode bapak-bapak gereja. Tidak satu pun bukti yang dia presentasikan ada dalam periodisasi bapak-bapak gereja, church fathers. Tidak satu pun. Semua bukti yang dia rujuk itu berasal dari era medieval Christianity, era kekristenan abad pertengahan. Nah, Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Deki ya. Artinya bahwa justru bukan sumber-sumber dari bapak-bapak gereja yang dibacakan atau yang ditunjukkan oleh Menachem Ali, justru itu berasal dari abad pertengahan. Gitu. Ini adalah pembodohan publik yang dilakukan atau apa namanya itu ya, penggiringan pemikiran publik yang dilakukan oleh Menachem Ali ya, dengan mengatakan bahwa literatur yang dia gunakan itu berasal dari bapak-bapak gereja purba. Nah, jadi karena dia ini seorang doktor dan seorang akademisi, maka tidak mungkin dia tidak paham itu. Tetapi kita menganggapnya itu dia memang sengaja melakukan ini hanya untuk mencoba untuk membuktikan nasab ya, mencoba untuk membuktikan nasab Muhammad itu. Supaya orang berpikir gitu ya, ini pandangan saya ya, mungkin dia mencoba untuk membawa pemikiran para penonton supaya berpikir bahwa ini berasal dari gereja purba, artinya pra-Islam gitu. Padahal tidak. Karena memang tantangan Dr. Dengki Kandas itu dia harus menunjukkan dulu dong ya, setidaknya nasab itu yang berasal dari pra-Islam. Karena kenapa? Karena itu penting, karena dari Ismail sampai ke Muhammad itu ada masa sekitar 2500 tahun. Ada 2500 tahun. Jadi ada banyak orang yang terlibat di situ, ada banyak generasi yang terlibat di situ. Maka itu harus ditunjukkan dulu gitu. Ini adalah blunder yang pertama yang dilakukan, blunder yang kedua yang dilakukan oleh Menachem Ali, yang sengaja menurut saya ya, menurut hemat saya dia sengaja, bukan karena dia tidak tahu, tapi dia sengaja untuk mengelabui para penontonnya, para pendengarnya, mengatakan bahwa literatur yang dia bawa itu berasal dari bapak-bapak gereja. Justru itu dari abad pertengahan ya. Itu yang kedua ya. Kita akan langsung lagi ke misalnya di menit ke 17:49.
Nah, ini ada informasi yang menarik di sini ya. 1749. 17 oke. Anak Ismail, khususnya pada ayat yang ke-13, ketika disebutkan anak Kejadian Sefer Bereshit pasal 25 atau kitab Kejadian pasal 25, ketika menyebut anak-anak Ismail, khususnya pada ayat yang ke-13, ketika disebutkan anak-anak Ismail itu diantaranya adalah Nebayot, kemudian Kedar. Di situ kita lihat Targum Yonatan menyebut Kedar itu dengan sebutan Arab, artinya orang Arab. Jadi nama lain dari Kedar itu adalah Arab itu sendiri. Oke, jadi ini adalah blunder ketiga ya dari Pak Menachem Ali yang dia mengatakan bahwa Arab yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 itu adalah Arab yang merujuk kepada orang-orangnya Muhammad atau leluhurnya Muhammad. Ya, memang betul ya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 itu ya, ada disebutkan demikian ya. Ini akan saya bacakan untuk Bapak Ibu lah ya. Sebentar. Nah, ini dia ya. Kejadian pasal 25 ayat 13 ya. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar ya. Kedar, ini Kedar, Abdil, Mibsam ya, dan selanjutnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Menachem Ali bahwa Kedar ini adalah sebutan untuk orang-orang Arab. Memang di dalam Targum Yonatan itu disebutkan demikian ya. Disebutkan demikian bahwa memang ini adalah Kedar yang orang Arab itu gitu. Tetapi yang tidak disadari ini, sekali lagi ya, saya tidak yakin bahwa Menachem Ali tidak mengetahuinya, tetapi saya yakin justru dia mencoba mengelabui pemikiran para pendengar ya. Mengapa? Karena dia akademisi, dia seorang doktor. Tidak ada yang menurut saya itu kesalahan seperti ini tidak mungkin dia tidak tahu ya. Tidak mungkin lah menurut saya ya, kecuali memang dia tidak tahu maka dia bisa dimaklumi, tetapi saya tidak yakin demikian. Nah, Kedar di dalam Targum Yonatan yang dia baca itu memang menyebutkan demikian bahwa ada merujuk kepada Arab ya. Tetapi kalau kita perhatikan, Arab yang dimaksud itu bukanlah Arab yang ada di Mekah Madinah itu, bukan ya. Ini akan saya bukakan kepada Bapak Ibu ya. Misalnya, nah ini dia yang secara khusus ya, ini ada di dalam, sebentar Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. 528. Ini halaman 528 ya. Saya akan tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu judul bukunya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengecek juga ya, supaya kita sama-sama tahulah ya kan. Nah, ini judul bukunya Bapak Ibu. The Arabs in Antiquity. Ya, The Arabs in Antiquity ya. Their History from the Assyrians to the Umayyad ya. Ini yang dikarang oleh atau yang ditulis oleh Jan Retso ya. Jan Retso. Oke, dan kita akan melihat langsung di halaman tadi itu ya. Halaman 528, apa yang bisa kita lihat di situ ya? Karena di dalam catatan itu memang secara khusus ada catatan untuk yang Kejadian 25 ayat 13 itu. Oke? 528. Oke. Nah, apa yang bisa kita baca di sini? Ini Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Nah, ini dia yang saya perbesar ini. Ini dikatakan ya. Ini yang pseudo Jonathan ya, itu yang Targum Jonathan itu ya, untuk Kejadian 25 ayat 13 ini ya. This Aramic paraphrasing of the Pentateuch is Palestinian origin ya. Jadi ini adalah kalimat yang dari Kejadian itu adalah untuk origin untuk orang-orang Palestina lah, atau asal usul orang Palestina lah. Di dalamnya in it ya ada 12 ya, dua orang anak dari Ismail, Nebayot dan Kedar ya, yang
yang diambil dari NBT dan RB. Apa ini? 13 ini. Oh, nanti Bapak Ibu lah bisa lihat ya. Nah, jadi ini yang paling penting di sini Bapak Ibu ya. The identification ya. Oke. Ini mulai dari sini. The identification of Nebayot. Oke. The identification of Nebayot with Nabatean is here met with for the first time and has followed scholarship ever since. Jadi penyebutan Nebayot dengan Nabatean yang ada di dalam Targum itu maksudnya ya, untuk pertama kali dan selanjutnya ya, in spite of the impossible etymology. Apart from differentiation between Nabatean and Arabs, oke, ini yang penting sekali. Apart from differentiation between Nabatean and Arabs ya, terlepas dari perbedaan antara Nabatean dan Arabs, kita mengetahui bahwa we notice that the identification of Arabs with Kedar, jadi identifikasi daripada Arab itu dengan Kedar lebih makes it reasonable to look for these Arabs between Egypt and Palestine. Itu lebih masuk akal untuk merujuknya pada Arabs yang berada di antara Mesir dan Palestina. Jadi bukan Arab yang dikenal saat ini Bapak Ibu. Oke? Jadi sekali lagi ini blunder yang berikutnya yang dilakukan oleh Menachem Ali, dan saya pikir itu bukan karena kesalahan yang tidak disengaja ya, tapi kesalahan yang memang sengaja dia lakukan untuk mengelabui para pendengarnya atau para pembacanya ya, karena di dalam kejadian 25 ayat 13 itu Kedar yang Arab itu, yang disebut Arab itu bukanlah merujuk pada Arab yang Medina itu, bukan yang di muka Medina itu, bukan, tapi yang ada di antara Mesir dan Palestina gitu ya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi orang-orang yang Arab di situ ya, di antara kawasan itulah. Mungkin Bapak Ibu, ini saya tunjukkan petanya deh gitu ya. Ini kira-kira lah ya. Jadi dibilang tadi di dalam naskah itu dikatakan di antara Mesir dan Palestina. Oke, Mesir dan Palestina. Nah, ini Mesir ya, ini Mesir, dan disinilah sekitar ada Palestina ya. Di sini. Oke. Nah, ini adalah di antara ini. Jadi kemungkinan di semenanjung Sinai ini gitu ya. Ini kan Mesir ya. Inilah Egypt ini kan. Egypt, Mesir ya. Nah, jadi kemungkinan di semenanjung Sinai ini gitu. Disitulah ada Arab yang dimaksud, Kedar Arab yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 itu. Bukan yang ada di Medina ini. Jauh sekali. Jauh sekali Menachem Ali. Jadi ini adalah blunder yang dilakukan oleh Menachem Ali di dalam jawabannya terhadap tantangan yang diajukan oleh Dr. Deking Gadas. Oke? Dan dia mengatakan itulah pokoknya orang-orang Arab itu yang Kedar itu itulah berasal leluhurnya Muhammad. Secara geografis saja udah salah gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan melihat lagi yang menarik lainnya dari blunder yang dilakukan oleh Menachem Ali ya. Misalnya kita akan langsung ke 2230. Ini apa yang ada di dalam 2230? Oke, apa yang mau dia katakan di sini? Rum itu merupakan istilah yang disepakati bersama bahwa istilah Sarachenorum itu merujuk pada kaum Ismail. Dan di situ malah dipertegas oleh Theophanes. Siapakah yang dimaksud sebagai orang-orang dengan sebutan Sarachenorum? Ternyata di situ disebutkan sama dengan Arabum. Arabum itu artinya orang-orang Arab. Oke. Nah, itu betul yang dia sampaikan itu ya, bahwa memang Saracen itu merujuk kepada orang-orang Arab ya. Itu betul ya. Itu juga disebutkan di dalam dokumen-dokumen yang lebih tua lah, bahkan di dokumen-dokumen abad ke-3 ke-4 itu, abad kedua pun itu disebutkan bahwa memang Saracen itu digunakan untuk
orang-orang Arab itu. Tetapi itu bukan mengarah kepada genealogi, bukan kepada suku, bukan. Tetapi itu dipakai sebagai istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang nomaden, ya, kepada orang-orang yang suka berpindah-pindah yang ada di padang gurun itu, ya. Jadi itu dipakailah istilah itu untuk menyebut kelompok orang-orang itu sebagai kelompok Saracen. Dan bukan hanya itu, ya, ada sebuah pandangan yang kurang baik yang melekat kepada orang-orang Saracen ini. Ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini ada dalam bukunya, ya. Nah, ini di dalam buku, namanya bukunya itu, ini saya perbesar. Judul bukunya itu The Mirage of Saracen. Oke, ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca, ya. Ini dia, The Mirage of Saracen. Oke, nanti Bapak Ibu bisa membacanya, ya, Bapak Ibu. Nah, itu kita akan langsung ke halaman 1. Kita akan melihat Saracen itu apa sih, gitu, ya. Ya, jadi tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh Menachem Ali tadi. Bukan seperti itu, bukan nama suku. Itu nggak ada hubungannya dengan silsilah, ya, tidak ada, gitu, ya. Justru itu hanya penyebutan kepada kelompok tertentu yang suka nomad, ya, yang suka nomaden, ya. Ini sebentar Bapak Ibu. Ini dia. Saya sudah highlight, ya. Nah, ini saya akan perbesar. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Nah, oke. Jadi kita akan melihat, mulai dari sini, ya. The Sinai was far from unpopulated, ya. Jadi Sinai itu jauh dari hunian, ya. Tetapi Christian encounter an indigenous nomadic population there, ya. Tetapi banyak orang-orang Kristen mengalami atau menemukan populasi yang berpindah-pindah, ya, nomadic population di sana, ya, di Sinai itu, ya. Jadi, a population described as Creole, barbaric, and unrepentantly pagan. Jadi, populasi yang nomadik itu, dilambangkan lah, atau describe, ya, sebagai kelompok-kelompok yang jahat lah, kira-kira gitu, ya, cruel, barbarik, ya, dan tidak suka dibilangi lah, kira-kira gitu, unrepentant pagan, dan mereka itu pagan, kira-kira gitu. Jadi ada istilah negatif yang melekat kepada kelompok-kelompok itu yang disebut sadis lah, ya, cruel, barbarik, ya, sadis, barbarik, dan tidak bisa dibilangi, dan itu perilaku pagan lah, kira-kira, ya. Nah, the source of the late antique Near is named as nomad Saracen. Jadi sumber-sumber menyebutkan bahwa orang-orang yang suka berpindah-pindah tersebut disebut sebagai Saracen, ya, atau nomad Saracen, ya. Nah, kemudian bukan hanya itu yang menarik di sini. Di dalam buku ini juga disebutkan, ya. Later, during the Muslim conquest of the Near East in the 7th century, jadi beberapa waktu kemudian, pada masa pendudukan Muslim daripada Near East, ya, sebelah timur, ya, dari sebelah timur itu di abad ke-7, ya, setelah kematian Kristus, ya, di abad ke-7, Christian applied the word Saracen to the Muslim, ya. Jadi kata-kata Saracen itu digunakan oleh orang Kristen kepada Muslim, dan itu dipakai, ya, identifying the Muslim with the already existing negative image of the Saracen, yang merujuk, yang menggambarkan
yang memiliki sifat negatif seperti yang sudah ada sebelumnya ya, yaitu yang sadis, barbarik dan Armenian pagan ini ya. Dan itu dipakai oleh orang-orang Kristen yang ada di sana itu, yang ada di Sinai tadi itu ya. Dipakai untuk orang-orang muslim itu karena mungkin memiliki sifat yang sama ya. Muslim itu memiliki sifat yang sama dengan itu ya. Jadi makanya Muslim itu disebut Saracen, bukan karena garis keturunan. Ya. Jadi selanjutnya, while the term Saracen was applied to nomads throughout the Near East. Jadi istilah Saracen itu digunakan ya untuk orang-orang yang suka berpindah-pindah di sepanjang Near East itu ya. Account written about the Christian community in the Sinai Peninsula provide some of the most detailed and polemical description of this nomadic group. Jadi sekali lagi bahwa memang Saracen itu bukanlah dipakai untuk merujuk kepada genealogi dan bukanlah merujuk kepada garis keturunan lah kita bilang, bukan, tetapi itu hanya dipakai untuk digunakan sebagai image negatif terhadap kelompok tertentu yang suka berpindah-pindah itu dengan perilaku yang sadis dan barbarik ya, dan barbarik itu gitu ya. Jadi inilah blunder yang dilakukan oleh Menachem Ali yang mengatakan bahwa pokoknya Saracen itu ya orang-orang Arab dan itu berhubungan dengan nasabnya Muhammad. Tidak, Menachem Ali bukan lu. Aduh, bikin malu Pak Menachem Ali lah. Janganlah begitu, malulah sebagai akademisi. Oke. Nah, ini sekali lagi saya yakin bahwa Menachem Ali bukan tidak tahu ini, tapi saya yakin itu karena dia sengaja ya. Dia pikir semua penontonnya itu tidak peduli ya untuk mengecek sumber-sumber yang dia sampaikan itu. Dan ini dunia internet saat ini begitu gampang untuk mencari buku, untuk membeli buku, untuk mengecek informasi yang kita sampaikan itu ya. Dan kita bisa lihat tadi ya, justru ada dua hal ya. Pertama tadi dia blunder terhadap lokasi Arab Kedar ya, dan yang kedua sekarang dia menganggap bahwa Saracen itu adalah sebuah istilah yang merujuk kepada garis keturunan, padahal bukan. Itu adalah justru dipakai untuk dilekatkan pada kelompok tertentu oleh karena perilaku mereka. dan ternyata perilaku yang Saracen itu di abad-abad itu ya, di abad awal-awal itu ternyata kita bisa melihat mulai dari awal rupanya mereka udah barbarik rupanya ya perilakunya ya. Nah, bukan hanya itu ya, kita akan dengarkan lagi di dalam menit ke-22 ayat 30 ya. Jadi Sarachenorum itu maksudnya sama dengan Arabum. Dari kalangan orang-orang Sarachenorum, yakni lebih khusus dengan sebutan Arabum, itu muncul seorang yang disebut pseudoprofeta, nabi palsu. Ya, bahwa muncul seseorang yang disebut sebagai pseudoprofeta. Saya kira itu bukan urusan kita. Disebut pseudoprofeta dengan istilah nabi palsu, itu tidak ada masalah, tidak ada beban bagi kita. Karena itu berkaitan dengan aspek teologis. Tapi di sini bukan bicara mengenai nasib seseorang, tapi bicara mengenai nasab seseorang. Nasab seseorang ini tadi akan dijelaskan secara detail pada bagian yang paling akhir di situ. Ada yang ditulis dalam bahasa Latin yang bagian paling akhir. Oke, jadi sekali lagi inilah yang saya bilang tadi ya. Menachem Ali begitu sengaja sengaja melakukan pembohongan lah ya, melakukan penggiringan ya, melakukan penggiringan opini kepada para pendengarnya yang jelas-jelas itu salah besar ya, dan menjadi bumerang bagi para muslim ya. Dan sekarang apalah yang terjadi Menachem Ali ya? Sekarang orang berlomba-lomba membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menachem Ali itu salah total gitu ya. Saracen yang tadi kita baca itu bukanlah merujuk kepada garis keturunan atau nasabnya itu nasab Muhammad, bukan. Justru merujuk kepada perilaku kelompok tertentu.
Dan makanya kita tidak heran ternyata itu ada pseudo profeta itu, nabi palsu itu yang muncul dari orang-orang yang memiliki perilaku yang barbarik. Ya tidak heran lah. Tidak heran lah. Aduh. Kacau. Ternyata memang mereka dari kelompok Saracen ini dari awalnya gitu ya, yang memiliki perilaku sadis ya, perilaku barbarik. Inilah ternyata ya, ini sekali lagi ya, ternyata dari manajemen Ali kita semakin tahu ya seperti apa perilaku para leluhurnya itu ya, yang berasal dari Saracen itu ya. Waduh, manajemen Ali ya. Dan manajemen Ali mengakui bahwa oke lah itu masalah iman, tetapi di dalam literatur yang dia sampaikan ini justru membuktikan bahwa memang ya dia ini terbukti nabi palsu lah ya. Dan bukan hanya itu, ketika klaim para muslim tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad bukan dari garis keturunan Ismail ya, karena jelas-jelas Saracen itu bukan berhubungan dengan garis keturunan ya, tetapi itu penyebutan pada kelompok tertentu. Itu menunjukkan bahwa memang bukan hanya tidak terbukti Muhammad sebagai bukanlah bagian dari saudara-saudara orang Israel ya, atau saudara-saudara dari leluhur orang Israel ya. Bukan hanya itu, tapi justru menunjukkan bahwa nabi palsu amat dari kelompok yang memiliki perilaku yang buruk. Terima kasih manajemen Ali. Terima kasih telah menunjukkan data-data ini dan kita semakin yakin bahwa memanglah Muhammad dari Saracen. Aduh, nggak tahan saya ketawa sama manajemen ini, Bang. Oke. Nah, ini kita akan lihat lagi nanti di di menit 29.32. Ini apa yang ada di dalam menit 29.32? Mari. Dan bisa dibacakan, yang mengerti bahasa Latin bisa paham ini maksudnya apa. Bahwa pseudo profeta itu maksudnya nabi palsu. Kalau nabi palsu di sini disebutkan siapakah orang yang dimaksud. Dia di kalangan Arabum, orang-orang Arab. Nama lain orang Arab disebut Saracenorum, orang-orang Saracens. Pak Dondi, kalau baca teks bahasa Inggris, kalau disebut Saracens, tidak ada makna lain kecuali merujuk pada Ismail. Hai Ismail, orang-orang Ismail. Nah, sementara di situ ditegaskan lagi di bagian akhir bahwa dia keturunan Quraisyun. Artinya keturunan Quraisy. Melalui siapa? Melalui Hai Ismaili, di situ dengan sebutan Ismail, anaknya dari seorang yang bernama Abraham. Oke, jadi ini adalah blunder yang lain ya, yang dilakukan oleh manajemen Ali. Dan sekali lagi, saya tidak yakin ini bukan karena ketidaktahuannya, tetapi sengaja memelintir informasi. Nah, dia mengatakan bahwa Saracen itu adalah kaum Ismailit ya, artinya keturunan orang Ismail. Tetapi Bapak Ibu, ya, ini deh saya kasih tunjuk deh. Ini ada artikelnya deh, biar lebih langsung aja kita melihat. Ini artikelnya. Oke. Ini artikelnya ini di jurnal Arabica ya. The Essence of Ismail, Genealogy, Covenants and Identity of Islam. Jadi kita akan langsung lihat di kesimpulannya ya. Nah, di dalam kesimpulannya itu kita akan melihat, saya sudah highlight ya. Mana ini? Oke, jadi jadi yang penulis artikel ini mencoba untuk mengatakan ya bahwa itu klaimnya Muslim bahwa Muhammad berasal dari Ismail itu adalah betul ya. Dan ternyata setelah dia menulis ini, dia mencoba untuk mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa ya. Ya, jadi dia mencoba mengalter di sini ya untuk memberikannya. The image of Abraham as a biological patriarch is central to the Quran understanding. Jadi anggapan bahwa Abraham sebagai leluhur ya di dalam Quran itu menjadi pusat
pusat perhatian ya di dalam sejarah kenabian ya, dan yang merujuk kepada Muhammad ya, misi Muhammad ya. Nah, dia mengatakan ya, while I hope to have established this centrality. Jadi dia mengatakan bahwa dengan dia merujuk beberapa literatur itu, dia mencoba untuk mengeling hal itulah ya, garis patriark itu ya. Tetapi tidak bisa juga ya, justru di dalam kesimpulannya sendiri dia mengatakan ya, dia bilang ya, first, it is not the suggestion of this paper the Arab as an ethnic identity had emerged prior to Islam. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bahkan penulis artikel ini mengatakan bahwa dia tidak menganjurkan bahwa Arab, penggunaan kata Arab sebelum pra-Islam itu sebagai sebuah identitas, bukan ya, atau sebuah etnik lah ya. Nah, jadi justru itu adalah sebuah penanda identitas pada orang-orang yang ada di Arabia Peninsula yang ada di sepanjang itu ya, yang ada di daerah itulah kira-kira gitu ya. Nah, terus etnik Arab sebagai etnik itu tidak ada di dalam Quran ya, gitu juga ya. Jadi ini dibilangnya, based on the Quran, we can only claim that the Prophet and his follower consider themselves to be descendant of Abraham through Ismail ya. Jadi berdasarkan Al-Quran kita hanya bisa mengklaim bahwa Muhammad dan pengikutnya adalah mempertimbangkan dirinya sebagai keturunan dari Abraham melalui Ismail. Jadi hanya klaim ya, hanya klaim. Second, the scope of Ismail's descent is not entirely clear in Quran. Jadi garis keturunan Ismail di dalam Quran itu tidak jelas ya. Jadi apa yang dirujuk di dalam hal itu justru ketika disebutkan Ismailites itu merujuk kepada seluruh orang Arab atau penduduk yang ada di Hijaz atau populasi di Mekah ya. Jadi itu merujuk kepada yang disebut dengan Ismailites yang ada di Quran itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah genealogi, hanya itu sebatas klaim saja. Nah, terus ada artikel yang menarik ya, karena ini menarik juga ya. Ini misalnya ini artikel yang ditulis oleh Profesor David Grafton ya. Ini judulnya The Arabs in the Ecclesiastical Historian of the 4th and 5th Centuries, Effect of Contemporary Christian-Muslim Relations ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kesimpulannya ya, dalam kesimpulan artikel ini kita akan melihat ya. Okay, it is important to underline here that the early church father appropriated early Roman views of the barbarian on the edge of their empire and then applied the biblical reference to the Ismailites to the inhabitants of the Roman province of Arabia. Jadi apa yang dimaksud di sini ya? Anggapan atau istilah yang dipakai ya, atau istilah yang dipakai termasuk misalnya penggunaan kata Saraken itu digunakan pada kelompok tertentu ya, dan di masa pemerintahan Roma itu di abad kedua ketiga lah ya. Nah, dan bapak-bapak gereja menggunakan istilah Ismail itu bukan kepada orang-orang Saracen itu ya, atau orang-orang Arab yang ada ini, yang salah satu Roman Province of Arabia ini menggunakan istilah Ismailites itu bukan karena garis keturunan, tetapi mengaplikasikan atau menggunakan istilah sebagai keturunan Ismail dalam kaitannya dengan teologi, bukan pada kaitannya dengan hubungan darah, bukan, karena di dalam aspek teologi itu disebut sebagai orang-orang yang diusir lah ya, outside ini dibilang ya. This reference identify the barbarian of the arid steppes on the edge of Roman Empire, not only as uncivilized people but as the outcasts outside the promise of God, the Saracens.
the Saracens. Oke. Jadi orang-orang Saracen itu ya apa namanya? Istilah Ismailites itu karena ada kesan negatif yang disebut sebagai seseorang yang diusir, dan itu diaplikasikan kepada Saracen, kelompok-kelompok Saracen itu oleh karena perilaku mereka itu, ya. Oleh karena perilaku mereka itu, bukan penggunaan kata Ismail itu bukan karena hubungan darah, bukan, ya. Bukan. Jadi ini yang saya bilang tadi, itu blunder yang dilakukan oleh Menachem Ali di dalam pernyataan dia itu, ya. Ini saya ulangi lagi apa yang disampaikan, ya. 29:32. Oke. Mari kita dengarkan lagi apa yang dia sampaikan, ya. Itu blunder. Dan bisa dibacakan, yang mengerti bahasa Latin bisa paham ini maksudnya apa. Bahwa pseudoprofeta itu maksudnya nabi palsu. Kalau nabi palsu di sini disebutkan siapakah orang yang dimaksud. Dia di kalangan Arabum, orang-orang Arab. Nama lain orang Arab disebut Saracenorum. Oke, jadi jelas bahwa berkali-kali memang Menachem Ali mengakui, ya, bahwa memang Muhammad berasal dari golongan Saracen ini, ya. Selalu ingat bahwa Saracen itu bukan etnis, ya, bukan hubungan darah, ya, bukan penyebutan pada genealogi lah, ya, bukan, tetapi itu dilekatkan kepada kelompok orang-orang yang berpindah-pindah di daerah sana itu oleh karena perilaku mereka, ya, dan melekat kepada orang-orang Arabum itu, ya, Arabum itu yang disebutkan. Dan ternyata dari golongan orang Saracen inilah muncullah Muhammad yang disebut nabi palsu itu. Oke? Dan ini berkali-kali disampaikan oleh Menachem Ali juga, gitu, ya. Orang-orang Saracens. Pak Dondi, kalau baca teks bahasa Inggris, kalau disebut Saracens, tidak ada makna lain kecuali merujuk pada Ismail. Exactly. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa Saracen itu merujuk kepada Ismailites. Nah, tetapi penggunaan kata Ismail itu bukan, yaitu bapak-bapak gereja melekatkan istilah Ismailites itu pada kelompok-kelompok Saracen itu bukan karena garis keturunan, tetapi karena perilaku mereka, karena perilaku kelompok Saracen ini. Nah, ini yang saya bilang, Menachem Ali melakukan blunder yang luar biasa yang menjadi bumerang bagi dia dan seluruh umat muslim. Dan kita semakin tahu, semakin yakin sekarang, ya, dan muslim harus tahu ini, ya, bahwa memang Muhammad berasal dari, seperti yang disampaikan juga oleh Menachem Ali, Ismail, orang-orang Ismail. Nah, sementara di situ ditegaskan lagi di bagian akhir bahwa dia keturunan Quraisyun. Artinya keturunan Quraisy. Melalui siapa? Melalui Hayy Ismaili, di situ dengan sebutan Ismail, anaknya dari seorang yang bernama Abraham. Oke, jadi di dalam, ya, itu bisa dimengerti lah. Artinya kan dari orang-orang Saracen itu, ya, adalah nanti muncul setelahnya itu, ya, suku Quraisy itu, ya, suku Quraisy itu. Nah, ini tetapi pertanyaannya kan, apakah seluruh orang Saracen itu adalah kaum Quraisy? Itu kan perlu pembuktian lebih lanjut, ya. Tetapi apakah mungkin bahwa suku Quraisy itu ada yang masuk, atau orang-orang Quraisy itu masuk di dalam kelompok Saracen itu? Bisa saja, karena Saracen itu bukanlah suku, ya, tetapi sekelompok orang yang memiliki perilaku yang barbarik tadi, gitu, ya. Dan oleh karena perilaku mereka itulah kenapa bapak-bapak gereja itu, atau orang-orang, ya, atau orang-orang gerejawan itu menyebut mereka itu sebagai Ismailites, ya, atau kaum Ismail lah, kira-kira gitu. Oke. Jadi saya pikir inilah yang bisa kita ketahui dari Menachem Ali, ya. Dan ini adalah blunder yang sangat luar biasa yang menurut saya Menachem Ali justru mengakui bahwa memang Muhammad itu berasal dari Saracens. Oke.
Ini ada satu lagi sebetulnya yang dirujuk oleh Menachem Ali di dalam videonya ini ya. Nah ini dia juga menyinggung tentang buku ya, The History of Bishop Sebeos ya. Nah jadi dia mengatakan lah, lihatlah di dalam buku ini disebutkan bahwa in that period a certain one of them, a man, the son of Ismail named Muhammad. Jadi dia tidak menyadari bahwa penggunaan Ismail itu kepada kelompok Saraken tadi itu adalah penggunaan istilah ya, istilah oleh karena perilaku mereka ya, dan dari kelompok Ismail itu atau dari Saraken itu muncullah Muhammad ini. Ini yang tidak disadari oleh Menachem Ali, oke? Ini luar biasa lah, blunder yang luar biasa. Wah, memang hebat lah si Menachem Ali ini ya. Nah, ini ada buku yang dia tunjukkan ini ya, di judulnya yang ini ya, Kronika Profetika ya, yang dituliskan pada abad ke-8 ya. Nah, di dalam ini Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu baca ini di bagian bawah ini, saya mencoba mencari buku ini tapi saya tidak dapat ya. Nah, di sini dikatakan ya, Menachem Ali dengan bangga mengatakan, lihatlah ini daftar yang lengkap ya, daftar yang lengkap dari buku ini ya, dari Kronika Profetika ini ya, mulai dari Saraken ini ya, mulai dari Ismailis itu, dari Ismail sampai ke Muhammad itu katanya. Tapi perhatikanlah di sini Bapak Ibu ya. Ini dibilang di sini ya, Abraham bore Ismail. Jadi Abraham memperanakan Ismail, Ismail memperanakan Kuitet, Kuitet memperanakan Nabit, Nabit memperanakan Alumesa. Nah, ini blunder yang luar biasa. Mengapa? Karena ini Menachem Ali dari awal mengatakan bahwa Muhammad itu berasal dari Kedar ya, keturunan Kedar dari Ismail. Nah, di dalam ini dari judul buku ini, dari Kronika Profetika, justru kita bisa melihat ini dari Nabit. Ini dari Nabit. Itu kakak sulungnya si Kedar gitu ya. Jadi yang mana ini yang benar? Apakah Muhammad berasal dari Nabit atau dari Kedar ini? Ini adalah blunder yang kesekian ya, blunder yang lainnya yang dilakukan oleh Menachem Ali yang tidak menyadari hal ini gitu ya. Jadi Muhammad itu berasal dari Nebayot atau Kedar gitu. Ini menjadi berbeda. Kalau ini berasal dari Nabi, maka ini bukanlah garis keturunan si Kedar gitu. Aduh, kacau balau memang si Menachem Ali ini, Bang. Kacau balau ya. Dan sekalipun demikian, ini ditulis pada abad ke-8 ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Deki juga ya, dan saya juga sudah menyampaikan di beberapa video sebelumnya bahwa baik misalnya Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Sa'id lah misalnya, atau Abdul Malik ya, di dalam bukunya, di dalam tulisan atau komentar Ibnu Katsir mengatakan bahwa justru tidak diketahui garis keturunan di atas Adnan ya, mulai dari Mat sampai Adnan itu sampai ke Ismail itu justru tidak diketahui. Mengapa mereka tidak menggunakan daftar silsilah yang ada di dalam Kronika Profetika yang ditulis di abad ke-8? Padahal Ibnu Katsir itu misalnya Sirah Nabawiyah itu ditulis di abad ke-13 atau abad ke-14 itu ya. Kenapa mereka tidak memakai ini? Ya, justru mereka menyebut bahwa daftar silsilah ini adalah sebuah kepalsuan ya. Sebuah kepalsuan itu yang mereka bilang di dalam silsilah Sirah Nabawiyah itu. Mengapa? Dan mengapa Menachem Ali menggunakan daftar silsilah ini? Nah, ini adalah sesuatu yang membuat ya komunitas muslim itu menjadi bingung luar biasa, dan dari mereka sendirilah yang membuat mereka bingung sendiri gitu ya. Oke, jadi itu saja yang mau saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Saya berharap informasi ini menambah wawasan kita ya. Saya juga berharap Bapak Ibu menonton tanggapan Pak Dr. Deki Nggadas terhadap sanggahan yang dilakukan oleh Menachem Ali ya. Saya pikir itu juga banyak menambah wawasan, termasuk saya juga menambah wawasan saya ya. Dan sebelum Pak Deki menyampaikan bantahan atas jawaban yang disampaikan oleh Menachem Ali itu, memang saya sudah menelusuri beberapa literatur ya. Jadi memang agak saya bisa mengikutinya sedikit demi sedikit ya. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi kita sudah tahu dari video ini, kita sudah melihat ya bagaimana
bagaimana usaha para muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad justru bukanlah dari keturunan Ismail, justru dia berasal dari keturunan kelompok orang Saracen itu ya, yang disebut barbarik dan yang disebut sadis, dan bahkan literatur menunjukkan, dan itu berkali-kali disebutkan oleh Menachem Ali bahwa Muhammad, terima kasih Muhammad Ali, terima kasih Menachem Ali, Aristo, dan Don Ditan yang telah membuka informasi ini. Itu saja dari saya, terima kasih semuanya, sampai jumpa di video-video yang lain. Nantikan informasi yang lain Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk subscribe, dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita, menyertai kita, dan segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang kita sembah. Haleluya, sampai jumpa.